Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tasik Ngaji. Kalau misalkan kita melihat dari runtut, kenapa non-muslim ini sampai ngamuk kepada Tasik Ngaji? Bahkan non-muslim ini mengatakan Tasik Ngaji itu seperti kambing, bukan seperti, dia mengatakan Tasik Ngaji kambing gitu. Kayak kambing loh. Bukan hanya itu saja, non-muslim ini ngata-ngatain jenggot dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, ala kulli hal, kami tidak mempermasalahkan itu, karena kalau misalkan kita membalas kebencian, membalas ejekan, cacian dengan balasan yang sama, maka apa bedanya kita dengan mereka, ya ikhwah? Tentu kita menjawabnya dengan adab, dengan akhlak. Nah, pertanyaannya tentu kita akan jawab kenapa non-muslim ini sampai tidak berkenan kepada kami. Karena yang pertama, kami mereaksi video-videonya, ya ikhwah, yang beredar di media sosial. Bahkan bukan hanya satu, tetapi saya pernah mereaksi videonya itu sempat 2 kali video. Baik, ya, yang pertama, videonya itu justru dibawa oleh non-muslim sendiri. Jadi kami belum pernah mereaksi video non-muslim yang diupload oleh muslim, ya ikhwah. Jadi semuanya yang kami reaksi itu yang diupload di channelnya non-muslim atau di akun-akun TikToknya non-muslim. Bahkan di sana ada framing-framing kepada Islam. Di sana ada hal yang kemudian ya lebih ke mengarah menyudutkan kepada Islam. Maka berangkat dari sana, tentu ini merupakan kewajiban kami untuk meluruskan. Kalau misalkan tidak diluruskan, kebodohan ini tentunya akan mengakar, dan kebodohan ini akan diamini oleh para pembenci Islam di luar sana, ya ikhwah. Maka dari itu, sekali lagi, ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban kami sebagai umat Islam. Nah, ikhwah, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana konten orang ini, ya, non-muslim ini, yang diupload di akunnya non-muslim. Jadi saya itu mengambil reaksi dari akunnya non-muslim. Tidak ada kemudian kami mereaksi dari umat Islam sendiri. Apalagi kalau misalkan kami membahas umat Islam itu sendiri, yang kemudian ya masalah furu'iyah gitu. Tapi kalau misalkan sudah menyinggung kepada akidah, sudah menyinggung kepada penyesatan, ajaran dan sebagainya, maka hemat kami juga di sana akan bersuara. Tetapi kita akan melihat lebih dahulu, ya ikhwah, di mana konten-konten yang kami reaksi itu, salah satunya konten yang ada di video ini, yang marah kepada Tasik Ngaji, yang mengatakan kambing dan sebagainya. Kami mengambilnya, sekali lagi, kami mengambilnya dari non-muslim. Cuman segitu, ya ikhwah. Ya, jadi kita akan lihat lebih dahulu. Nah, di sini, ya, ini yang mengupload video-video ini dari non-muslim itu sendiri. Dan memang ketika ditampilkan, cuman orang ini yang berbicara. Katanya ini sedang debat, ya, dengan Ustadz Yusuf PI, begitu ya. Tapi justru yang ditampilkan di sini hanya perkataan orang ini saja, hanya pernyataan orang ini saja, yang kalau misalkan kita lihat nih dalam bacaannya ini, Ucup tak mampu menunjukkan data Al-Quran tentang kasih. Ucup mengakui kalau memang di Al-Quran nggak ada kasih. Jadi yang berbicara, lantas kemudian ditampilkannya itu hanya orang ini saja. Tidak ada penjelasannya dari Ustadz Yusuf PI di sini. Hanya orang ini saja. Dan ini sekali lagi dari channelnya non-muslim, ya ikhwah. Ya, nama akunnya CCTV. Nah, kita bisa lihat durasi menitnya begitu ya. Dan orangnya seperti apa di sini. Kita bisa lihat itu semua dan masih ada, datanya masih ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa melihat dari akunnya non-muslim juga terkait video ini yang diupload oleh JJBKR. Coba lihat, kita baca terlebih dahulu. Dalam Al-Quran tidak ada kata kasih dan si Ucup tidak bisa jawab. Pantas saja mereka selalu mau perang, tidak ada damai, tidak suka sama umat Kristen. Nah, kan ini framingan yang sangat nyata, ya ikhwah. Dibuat seperti ini. Kemudian yang hanya berbicara di sini hanya non-muslim saja. Kemudian tidak ada penjelasan dari Ustadz Yusuf PI. Nah, dari sinilah kemudian kami mereaksi video ini. Dan kami tidak memotong dalam artian begini. Ini kan sudah ada potongannya, ya ikhwah, dari channel non-muslim yang kemudian disebarluaskan di media sosial, wabil khususnya di media TikTok itu. Kami tidak memotong bagaimana debat antara orang ini non-muslim ini dengan Ustadz Yusuf PI. Tidak, ya ikhwah. Kami tidak memotong itu. Hanya saja kami mencari dan mereaksi potongan video yang ditampilkan oleh non-muslim ini. Nah, kami reaksi ini, ya ikhwah. Jadi setelah kami reaksi, kemudian kami luruskan dengan framing-framing yang ada seperti ini, maka Islam tidak seperti itu. Bahkan kami sudah mengatakan, Anda itu keliru. Kenapa? Karena banyak sekali
cinta kasih dalam Al-Quran. Bahkan dalam Bismillah sendiri itu disampaikan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga hati Anda tertutup, mata Anda tertutup. Ini kebenaran di depan mata tidak diakui. Kebenaran di depan mata tentang rahimah atau tentang kasih itu tidak diakui. Maka kami sampaikan itu. Kemudian non-muslim ini ngamuk lah begitu ya. Katanya memotong-potong. Kami tidak memotong, justru kami menampilkan kembali dari akun non-muslim yang memotong, justru akun non-muslim yang memotong videonya dan tidak ditampilkan narasi yang disampaikan Ustaz Yusuf PI. Jadi kalau ditunjukkan satu data ya, kasih itu di mana nggak ada. Carinya kerahiman. Ya, rahmat memberkati itu berbeda dengan kasih. Nggak ada. Iblis itu tidak menyukai kata kasih, teman-teman. Anda buka kamus semuanya, nggak ada kata kasih. Saya hanya ngasih tahu Anda kepada teman-teman semua. Nggak pernah ada kata kasih dalam Quran. Dia nggak mau buka. Coba dia buka. Mana kata kasih tadi? Kata kasih dalam Quran itu tidak pernah ada. Allah itu kasih dan iblis nggak suka dengan kata kasih, teman-teman. Ya, mereka berharap bahwa semua orang itu berperang. Makanya ketika waktu dikatakan bahwa siapa yang keluar dari Islam, bunuhlah. Tidak pernah ada sejarah Islam itu mengajarkan kasih. Tidak pernah ada di dalam dunia ini, Islam itu menyatakan bahwa kita adalah kasih. Gak pernah ada dalam sejarah manapun, Islam itu mendatangkan kasih. Islam itu datang membawa pedang. Jadi kalau ditunjukkan satu data ya, kasih itu di mana nggak ada. Carinya kerahiman. Ya. Jadi kalau ditunjukkan satu data ya, kasih itu di mana nggak ada. Carinya kerahiman. Sehingga kami mereaksi itu karena dengan framing-framing yang sangat luar biasa ya, wah, katanya tidak ada cinta kasih, pantas saja mereka berperang, tidak suka sama Kristen dan sebagainya. Nah, dari sinilah kami reaksi ya, ikhwah. Jadi sudah banyak ya kami di sini rekam layar untuk pembuktian kalau misalkan kami membawa dari videonya, akunnya non-muslim itu sendiri. Maka Anda di sini kalau misalkan mengatakan kepada kami tukang memotong, justru akun non-muslim ini yang memotong-motong, yang tidak ditampilkan narasi Ustaz Yusuf PI, sehingga di framing lah umat Islam katanya suka perang dan sebagainya. Nah, ini kan cara-cara yang hemat kami sangat-sangat licik begitu ya kalau seperti itu. Maka tidak ada salahnya buat kami untuk mereaksi video yang kemudian beredar di media sosial yang kemudian sudah di framing dan sebagainya. Maka sekali lagi itu menjadi kewajiban kami dan itu menjadi hal yang merupakan tanggung jawab kami. Yang kedua selanjutnya, ketika kami mereaksi ini, kenapa tidak datang saja ke roomnya? Kenapa tidak datang saja ke live-nya? Kami sudah nyatakan beberapa kali ya ikhwah, jangankan dengan orang ini, dengan Edi Sidabutar dulu pernah kami untuk diajak diskusi di live-nya itu. Maka kami katakan style kami bukan diskusi melalui live TikTok, tetapi kami pengennya berhadapan-hadapan, kita debat langsung secara gentleman, kemudian kita jabat tangan, kita tatap muka dalam satu ruangan. Itu style kami. Karena ketika kami di pesantren, di kampus, di perkuliahan, debat itu seperti itu. Adapun kalau misalkan pengen di TikTok bersama muslim yang lainnya saja yang sudah sering di TikTok itu. Sedangkan kami itu stylenya dan memang kami terbiasanya debat itu secara langsung, tatap muka, jabat tangan dan sebagainya. Itu style saya. Karena memang setiap orang itu kan berbeda-beda ya Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah dalam hal ini pihak Arimatea sudah memberikan fasilitas kepada kami. Wabil khususnya kalau misalkan ingin debat di Bandung, silakan, kata beliau. Ustadz Iwan salah satunya. Kalau misalkan pengen di Bandung, silakan difasilitasi. Kalau misalkan mau di Jakarta, kata beliau akan difasilitasi. Alhamdulillah kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kendati tidak diakomodasi atau difasilitasi, tentu saya sendiri yang akan memberikan akomodasi, wabil khususnya kita mencari tempat yang layak untuk berdiskusi dan sebagainya. Jadi alhamdulillah dalam hal ini kami sudah nyatakan beberapa kali di media sosial, kalau misalkan ingin berdebat, ayo secara terbuka, kemudian debat secara offline, tidak kemudian kita hanya melihat layar, apalagi kalau misalkan yang dibahas tema satu tetapi malah loncat-loncat kepada yang lainnya. Kami sudah mengalami itu alhamdulillah. Apakah saya pernah debat di TikTok? Pernah ya, Pak. Bahkan yang memberikan support kepada kami itu waktu itu adalah Unirifah. Ketika kami menampilkan argumen, hujah dan sebagainya di TikTok itu, Unirifah sampai memberikan 500 koin ya, ikhwah. Banyak luar biasa kepada kami. Tetapi hemat kami setelah dipikir-pikir tidak puas kalau misalkan hanya di TikTok ya, ikhwah. Karena yang saya alami, debat di TikTok itu salah satunya, itu suka loncat-loncat. Ketika yang dibahas temanya ini, tapi loncat-loncat kemana-mana ya, ikhwah. Sehingga kita tidak fokus kepada satu tema yang kita bahas, begitu. Jadi kan enak kalau misalkan kita debat secara offline dan ada moderatornya, dibimbing dengan bagus, dengan
etika, dengan adab, sopan santun dan sebagainya. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Pertanyaannya kemudian, kenapa non-muslim ini sampai murka, sampai tidak suka kepada kami? Yaitu karena kami meluruskan video-videonya yang ditampilkan justru oleh non-muslim itu sendiri ya. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.